Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Halo anak-anak semuanya, apa kabar pagi ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya pagi ini, dan juga tentunya bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita mau berdevosi dulu ya anak-anak. Yuk, kita berdoa bersama dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bu Deborah akan pimpin doa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, untuk semangat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar sedikit firman Tuhan, berkatilah kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berdevosi dari kitab Maleakhi. Kalau anak-anak perhatikan ya, Alkitab kita ini terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kitab Maleakhi ini sendiri kalau kita lihat di sini ada di bagian terakhir dari Perjanjian Lama, dan sekarang ayat bacaan kita adalah Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Di lembaran terakhir Perjanjian Lama ya, Bu Deborah akan baca untuk kita semua. Anak-anak memperhatikan. Judulnya di sini Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami, akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, begitulah bacaan kita dari Alkitab ya, anak-anak. Nah, sekarang kalau di devosi kita pagi ini judulnya adalah Allah mempersiapkan jalan juru selamat. Seperti itu ya, anak-anak, pada renungan kita pagi hari ini. Nah, juru selamat yang dimaksud ini kira-kira siapa ya anak-anak? Allah mempersiapkan jalan bagi juru selamat. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan jalan nih untuk juru selamat. Juru selamat kita ini adalah Tuhan Yesus ya, juru selamat kita. Jadi Allah Bapa mempersiapkan jalan untuk juru selamat ini. Kenapa sih Bu kita perlu atau butuh juru selamat? Karena kita ini berdosa ya, karena kita berdosa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan dosa. Jadi kita butuh seseorang, yaitu Yesus Kristus, yang bisa menjadi juru selamat kita. Seperti itu anak-anak. Nah, Bu Deborah akan menyampaikan kepada anak-anak bahwa di dalam judul kita ini adalah Allah mempersiapkan jalan juru selamat. Tetapi Allah juga memakai orang lain. Istilahnya Allah dibantu oleh orang lain gitu. Bukan berarti Allah nggak kuat ya. Bukan berarti Allah itu butuh pertolongan karena dia nggak mampu. Seperti itu. Allah itu mampu, tetapi juga memakai orang-orang yang bisa kita lihat langsung. Kan kita nggak bisa ya melihat Tuhan, kita nggak bisa, kita nggak tahu wujudnya seperti apa, kita nggak bisa. Jadi Tuhan melalui orang yang sama kayak kita pada zaman dahulu membantu mempersiapkan jalan untuk juru selamat.
Nah, siapakah seseorang yang dipakai Tuhan ini untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat adalah Yohanes Pembaptis. Nah, dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Yohanes Pembaptis, kalau anak-anak tahu ya, dia juga membaptis membaptis Tuhan Yesus, kayak gitu, ditenggelamkan gitu ya di dalam air. Kalau anak-anak baca di kitab Perjanjian Baru, makanya disebut namanya Yohanes Pembaptis, karena dia adalah Yohanes yang membaptis Yesus, membaptis juru selamat kita ya anak-anak. Nah, dalam hal ini, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah persiapkanlah jalan, seperti itu. Persiapkanlah jalan, karena Yesus mau datang nih. Nah, kalau kira-kira Bu Deborah bisa membuat suatu cerita ya, di zaman dulu itu, di zaman Perjanjian Lama, di zaman Perjanjian Baru ya, ini sudah zaman Perjanjian Baru, ada Bapak Yohanes Pembaptis, ada orang-orang yang mau membaptis gitu ya, ada orang-orang yang mau dibaptis. Nah, termasuk pada saat itu ada Yesus. Jadi Bapak Yohanes membaptis Yesus pada saat itu. Sebelumnya dia bilang, persiapkanlah jalan, kayak gitu kan, bagi juru selamat kita. Nah, bagi siapa nih juru selamat kita? Tuhan Yesus. Mereka mempersiapkan jalan, lalu Yesus datang berjalan, kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, apakah pada saat itu hanya Yesus yang dibaptis? Bukan ya, tetapi ada juga orang-orang yang ada di sana, orang lain ya, selain Yesus. Nah, apa yang dikatakan Yohanes? Dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, seperti itu yang kita baca tadi di Alkitab, hari Tuhan, yaitu hari datangnya Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah mau datang nih. Jadi kita harus bertobat gitu ya anak-anak. Nah, pada saat itu Yohanes meminta orang-orang bertobat dengan tandanya mereka dibaptis. Dibaptis itu mereka tidak mau lagi. Setelah dibaptis itu Yohanes Pembaptis bilang supaya mereka bertobat, nggak mau lagi melakukan dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan. Kalau misalnya sekarang ya, zamannya kita, misalnya konteksnya anak-anak semua tidak lagi melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Artinya anak-anak bertobat. Nah, terbanyak gimana Bu? Kalau sebelumnya anak-anak malas mengerjakan tugas, menganggap tugas itu nggak penting. Nah, sekarang anak-anak bertobat. Anak-anak harus rajin mengerjakan tugas. Anak-anak harus, kalau sebelumnya mengirim tugas lama-lama, padahal bukannya ada kerjaan ya, bukannya ada kesibukan lain, cuma karena main-main. Nah, sekarang anak-anak bertobat. Kerjakan dulu tugasnya, kirim ke gurunya, setelah itu baru deh anak-anak bermain atau bisa juga membantu orang tua seperti itu. Nah, makanya mulai hari ini Bu Deborah melalui devosi ini mengajak anak-anak untuk bertobat, mengubah sikap hati anak-anak untuk mau patuh, untuk mau taat, untuk mau berubah ya ke arah yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik seperti itu. Ayo anak-anak, itulah devosi kita pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita mau berdoa untuk mengakhiri devosi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk devosi pagi hari ini. Bantulah kami Tuhan, ubahkan hati kami supaya kami mau bertobat. Kami mau memperbaiki diri kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini devosi kita anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.